Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, puji syukur kepada Tuhan jikalau kita boleh bertemu di dalam Maranatha Bible Study malam hari ini. Kita bersyukur dari pagi sampai pada malam Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan sebelum kita diperlengkapi. Sama-sama dengan segala kerinduan kita katakan kepada Tuhan, Engkau ada bersama kami dalam setiap musim kehidupan kami. Salam saudara sekalian, kita jumpa lagi dan kita sudah masuk kepada 4 kemampuan competition kepemimpinan saudara dan saya dalam meningkatkan kecerdasan emosi. Nah saudara, saya tidak ulang lagi tapi kita ngulangi sebentar di sini. Kecerdasan emosional seseorang dapat dilihat ketika dia, nah ini, ya kan kita lihat, coba kita semuanya belajar. Sekali lagi, kita semuanya gagal. Tetapi saudara jangan takut dengan gagal, saudara jangan takut dengan konflik, saudara jangan takut dengan masalah.
itu sudah gaya hidup. Saudara jangan takut kalau ada segala macam yang tidak membangun, jangan takut saudara. Itu semuanya adalah untuk kita naik kelas. Bisa katakan amin. Saudara, kita lihat semua tadi itu semuanya dari sikap mental positif untuk saudara naik kelas, untuk menjadi kepemimpinan yang luar biasa. Nah, kecerdasan emosional seseorang, yaitu saya dan saudara, dapat dilihat ketika, nah di sini, ya kan, ketika apa tadi itu? Yang satu, ya kan, ketika saudara memahami emosi diri sendiri. Nah, kita bisa memahami kan emosi saudara dan saya bagaimana, ya kan. Nah, kita coba belajar emosi jangan mengendalikan saudara. Saya ulang-ulang ini nih. Kita minta sama Tuhan dan kita mau belajar emosi jangan menjadi bos besar, jangan. Jangan emosimu menjadi berhala. Berhala atau berhala itu lebih tinggi daripada Tuhan, itu berhala. Jadi dia senang sekali dengan emosimu yang salah itu. Bukan, kita bukan itu. Saudara, yang kita sembah adalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang esa. Tentunya Tuhan yang kita sembah itu yang esa dalam 3 pribadi. Nah, kita masuk yang kedua. Saudara cerdas mengelola. Tadi kan memahami, ya kan, saudara mesti memahami dulu. Yang kedua adalah mengelola, ya kan, mengelola, manage, ya kan, how to manage your emotion. Jadi saudara coba belajar cerdas mengelola emosi. Emosimu dikelola. Yang ketiga, berempati terhadap dorongan emosi orang lain. Nah ini, ketika si A tadi marah-marah, ya kan, ngamuk-ngamuk, mungkin segala macam ini saya tidak tahu lagi kan, ya kan, mungkin ada piring terbang itu dalam rumah tangga itu, ya puji Tuhan kami tidak pernah ada piring terbang itu, tidak ada, puji Tuhan, ya kan. Nah saudara, emosinya tidak terkendali, saudara bisa paham dah itu, ya kan. Andai kata ini nih suamimu ini nih, ya kan, kalau dia marah piring terbang, atau istrimu kapan dia marah, wah sendok terbang, jadi kan. Nah bagaimana ini nih, ya kan, atau engkau saudara balas lagi kursi terbang, wah ini hebat itu kan. Ini kan namanya perang satelit itu. Nah saudara, yang keempat, cerdas menangani emosi orang lain. Nah di sini coba belajar ini. Ketika saudara ketemu model gini, coba belajar menangani emosi orang lain. Saudara, kalau kita lihat 4 ini nih, ya kemungkinan kita ada yang menganggap dirinya bisa apa enggak, ya kan ini, ya kan, bisa apa enggak ini nih. Saya jawab bisa. Tentunya belajar. Sekali belajar mungkin gagal, enggak apa-apa. 2 kali gagal, ini kan ini gagal, enggak apa-apa, ya kan, tapi terus ini nih. Nah saudara ingat, ketika umur saudara, umur saya bertambah, nah ini nih emosinya mulai turun, ya kan. Tapi jangan nunggu sudah tua dulu baru turun, jangan ini kan, jangan itu, jangan ya. Kemudian kita semakin intim dengan Tuhan, ya kan, bersekutu dengan Tuhan, tingkatkan doamu, bahasa lidahmu tingkatkan, jumpa sama Tuhan, ya kan, cari wajah Tuhan, cari wajah Tuhan. Kemudian tenggelam di dalam firman Tuhan, tenggelam dalam firman Tuhan, belajar firman Tuhan, belajar. Nah ini saya jawab bisa, saya jawab bisa, bukan tidak bisa. Itulah sebabnya kita lihat contoh murid Yesus 12 itu saudara, saya mau jawab ini, emosi mereka waktu tahun pertama
tidak terkendali itu, tidak terkendali. Saya kalau ngomong agak kasar lagi, itu muridnya tuh bodoh itu tuh, ya kan, sudah tidak berpendidikan tinggi, tidak sekolah tinggi, ya kan, bodoh lagi ini nih. Nah, kira-kira bagaimana kalau saudara sebagai Yesus? Makan hati tidak dengan mereka ini? Ya kan, Yesus ngomong A, mereka ngomong B, ya kan. Dia ngomong lagi, Yesus ngomong, aku pada hari ketiga akan mati, tetapi aku akan bangkit. Percaya murid tadi itu? Tidak percaya ini kan. Nah, tetapi saudara pelan-pelan, ya kan, mereka dapat impartasi dari Yesus. Pelan-pelan mereka dengar suara Yesus tadi, ya kan, dengar tadi. Nah, kecuali satu, ya kan, satu tadi dia dengar tapi tidak nangkap, ya kan, dia melihat tapi tidak mengerti, ya kan tadi. Yaitu namanya pengkhianat itu, Yudas Iskariot itu. Kenapa? Karena dia dimasuki oleh iblis dan dia ikuti itu. Dia sudah terbuka untuk iblis, dia ikuti. Nah, saudara, 11 berhasil. Kan lumayan kan? Ya kan, satu gagal, 11 berhasil. Jadi saudara jangan takut. Saya katakan tadi, saudara coba belajar cerdas memahami emosi diri sendiri. Saudara mesti paham, harus paham betul. Nah, kalau saudara tidak paham, tadi saya katakan minta dengan mentor, tolong tulis emosi saya ini, yang mana itu tuh, kasih tahu ini nih. Nah, ketika dia kasih tahu, saudara jangan tersinggung, jangan marah itu tuh, karena dia kasih tahu. Nah, mentormu pun itu mempunyai kelemahan, mentormu. Ini kan bukan dia super, enggak. Dia juga mempunyai emosi juga yang salah mungkin. Jadi saudara saling memperbaiki, saling koreksi. Yang kedua, cerdas mengelola emosimu. Ketika saudara mau marah, ya kan, mau kecewa, coba belajar. Saya ambil contoh lagi nih, saya masih ingat. Ya kan, ada yang guru silat, dia ajari muridnya tadi itu. Karena saudara tahu main silat itu panas, ya kan. Dia bilang gini, kalau kamu mau marah boleh, tapi sebelum marah kamu maju dulu 7 langkah. 7 langkah maju, mundur lagi 7 langkah sekali, maju lagi 7 langkah, mundur lagi 7 langkah, semuanya 7 kali. Nah, saudara, di satu hari dia pernah lihat, ya kan, dia pulang malam, dia lihat di kamar istrinya itu kok ada cowok sebelah sini dari belakang gitu kan. Dan ini di cerita di Tiongkok dulu di kampung ini. Saudara, dia marah itu, dia sudah ambil golok, tapi dia ingat gurunya tadi, ya, aku mesti langkah 7 kali dulu, ya kan. Tapi golok dia sudah pegang, pedang tadi. Nah, sudah dia langkah beberapa kali, istrinya bangun itu, kok ada apa nih ribut tadi. Waktu dia bangun, yang di sebelah tadi itu, yang dia sangka laki-laki, itu ternyata mertua perempuannya. Dia bilang, untunglah aku 7 kali langkah tadi kan, belum sampai 7 tadi kan. Nah, saudara cerdas mengelola emosi. Yesus waktu dia mencambuk itu, masih ingat itu, dia bukan langsung cambuk, dia buat dari kain dulu, dipintal dulu sini, pintal lagi ini nih, ya kan. Karena Yesus sebagai manusia mempunyai emosi, dia juga marah itu, tapi dia coba belajar untuk mengelola. Dia pintal sini satu, lalu dia cambuk. Cambuk itu bukan cambuk cambuk apa itu, kulit, bukan itu. Kalau cambuk kulit itu mereka sudah babak belur itu. Nah, saudara berempati terhadap dorongan emosi orang lain. Oh iya, dia ini marah-marah, dia ini pasti ada apa nih kan, ya kan. Mungkin ini dari genetik keturunan. Coba lihat keturunan tadi, wah ya memang dari engkongnya itu kakek ini marah-marah mungkin ya kan. Nah, saudara, dia di situ, nah dia bisa diubah, cerdas menangani emosi orang lain. Nah, saudara coba belajar ini, jangan dikipasi, ya kan, memang begitu, nah ya kan, memang begitu tadi kan, suami kamu memang begitu, dikipasi. Oh, jangan saudara, jangan. Apa yang saudara kipasi negatif, saudara akan tuai.
Nah, kita masuk di sini. Lalu pertanyaan, apa manfaat kecerdasan emosi saudara? Apa manfaat kecerdasan emosi saudara? Apa itu manfaat tadi? Ada manfaat enggak? Ya kan, ada keuntungan enggak di sini? Ya kan? Atau orang lain untung ini nih? Kita lihat ya. Yang pertama, diri saudara sendiri untung. Ya kan, diri saudara, diri saya yang untung. Kalau saya bisa mengelola emosi saya dan saya bisa mengendalikan emosi saya sendiri yang untung. Kenapa? Nanti kita belajar itu ada hubungan dengan penyakit. Dengan penyakit, men. Ya kan? Dengan penyakit tanpa sadar. Nah, manfaat yang lain lagi apa lagi? Kalau sudah pacaran, ya kan, bisa pacaran dengan benar. Kalau enggak, pacar putus, tersinggung dia kan, marah dia kan ini, pacar putus. Mungkin. Nah, saudara, suami istri sudah kawin cerai, ya kan, kawin cerai, ribut sedikit cerai, cari cewek yang lain. Oh ya bagus ini nih, ya cerai lagi, cari cowok lagi yang lain. Oh bagus cowok ini nih kan, bagus ini. Ingat masa perkenalan, masa honeymoon, masa ketiga konflik, masa keempat teamwork, masa kelima kolaborasi. Ada 5 tahap. Saudara sadar atau tidak sadar, kita masuk kepada 5 tahap itu. Entah itu suami istri, entah itu apalagi itu rumah tangga dengan papa mama ini nih, papa mama dengan mertua, dengan menantu, ada lagi mertua dengan menantu ribut, ini kan ini. Nah saudara, kita jangan model ini, amin. Ada yang dendam lah segala macam ini. Nah saudara, di sekolah sama tuh, di sekolah juga sama di sekolah. Di sekolah itu juga ribut. Gimana lagi nih? Di dalam dunia usaha ribut. Wah dia ini saingan dengan aku ini nih, hantem lagi. Nah saudara, apalagi tempat kerja juga sama. Saudara kerja, apalagi di gereja juga sama. Oh ini saingan ini, gereja dengan gereja saingan, berantem. Gereja dengan gereja berantem. Bukankah agama itu untuk mempersatukan? Bukankah namanya Kristen itu mempersatukan? Tetapi gereja dengan gereja berantem. Ya kan, agama A, agama B berantem. Yang suka berantem ini masalah agama ini, masalah gereja. Saudara, yang tertawa siapa itu? Si setan. Setan tertawa. Nah saudara, kita masuk ya. Nah, bagaimana kalau saudara tidak berhasil? Ini ada pertanyaan. Bagaimana kalau saudara tidak berhasil mengelola emosi? Tidak berhasil. Ya kan? Andai kata ini nih tidak berhasil, saya akan menulis ada beberapa hal. Ada, ya kan, emosi yang merusak, emotional damage. Saudara tanpa sadar, saudara termasuk saya ini, ya kan, ini saya juga masuk di sini tanpa sadar. Emosi kita yang rusak itu akan mempunyai dampak. Ada 4 jenis gangguan emosi yang bisa berdampak pada kesehatan. Ada dampaknya itu. Nah saudara, ada yang sakit. Nah contoh ini nih, ya kan, contoh ini nih. Saudara, saya langsung aja di sini. Ada yang sakit sembelit, insomnia, nafsu makan berubah, ya kan, dia tidak ada nafsu makan, sulit tidur, insomnia, entah-entah ke belakang, ke WC,
entah ke belakang, ke WC. Tapi saudara, ini bukan berarti penyebabnya kesedihan yang berlarut-larut, bukan itu, bukan. Ini bisa menyebabkan, saudara, bisa. Ada yang ke WC karena penyakit juga bisa, insomnia juga karena penyakit bisa. Tapi ingat baik-baik, saya akan bacakan ini. Kesedihan yang berlarut-larut, maksudnya itu dia sedih terus, ini nih, ingat terus masa lalu, ingat terus sejarah yang trauma aku nih, trauma nih yang dulu, ya kan, pernah apa saya tidak tahu, ya kan, mungkin pelecehan di bidang seks, mungkin juga pernah diperkosa atau dirampok atau apa. Kesedihan yang berlarut-larut merupakan emosi alami yang dialami oleh semua manusia. Ini dialami oleh semua manusia, sudah jelas. Nah, saudara perhatikan, biasanya berhubungan langsung dengan kehilangan atau kecewaan akan sesuatu. Saudara ada hubungan, saudara ada sesuatu yang hilang, berdampak langsung pada kesehatan fisik. Nah, ini kalau berlarut-larut, seperti sembelit, insomnia, perubahan nafsu makan, dan sebagainya. Nafsunya makan sudah berubah, ya kan. Nah, ini tadi jam-jam sekian mesti makan, atau tidak jadi makan. Nah, saudara, ini dampaknya ini. Nah, saudara, yang kedua ini, kalau saudara emosi marah, ya kan, ini ada hubungan dengan dendam, sekelompok dengan kecewa, sekelompok dengan kepahitan, ini sekelompok semua ini. Itu merupakan emosi dasar yang dimiliki semua orang. Kita semua bisa dendam, kita semua bisa kecewa, ya kan. Siapa yang tidak kecewa, ya kan. Tuhan Yesus kecewa enggak? Dia juga kecewa, ya kan. Tetapi dia tidak kecewa melulu. Saat kita merasa marah, tubuh kita akan melepaskan adrenalin yang meningkatkan ketegangan otot dan mempercepat pernapasan. Jadi jantung ini ada namanya adrenalin. Ketika saudara marah, jantungmu, detak jantung ini cepat. Yang kedua ini nih, ketika saudara marah, imun ini turun. Imun saudara turun dalam waktu 6 jam. Turun ya. Lama itu 6 jam itu. Saudara marah, imun turun, waktu imun turun, masuk virus COVID. Nah, itu namanya cocok. Ini kan namanya cocok itu. Jadi saudara mempercepat ketegangan otot dan mempercepat nafas. Saudara perhatikan kalau yang marah tuh, nafasnya cepat gitu kan. Itu kan. Nah, kemudian ini ada dampak kesehatan fisik jangka panjang. Dia akan hipertensi, darah tinggi. Hampir semua manusia mempunyai hipertensi, mempunyai tekanan darah tinggi. Kemudian yang kedua, masalah pembuluh darah. Terjadi penyempitan, mungkin di leher, mungkin di jantung, mungkin di otak, lalu terjadi peradangan dan irama jantung menjadi tidak stabil. Nah, saudara, seperti ini saya terus terang, saya mengalami detak jantung saya tidak stabil itu. Kemudian ada tekanan darah tinggi, pembuluh darah yang lain. Nah, saudara, tentunya saya akan berpikir, dari mana datangnya ini nih? Nah, ternyata tanpa sadar emosi tidak stabil, meledak-meledak. Contoh, Musa, saudara tahu Musa itu emosinya tinggi itu, meledak-meledak, marah dia. Sekali dia marah, dia bunuh orang. Ya, dia bunuh tentara Mesir. Nah, saudara, tetapi setelah dia di dalam Tuhan, dia belajar sekolah Alkitab, tanda kutip sekolah Alkitab itu 40 tahun dia menjadi gembala,
Ya kan selama 40 tahun dia dengar tuh me. Nah dia tahu, nah ini yang ini dia tahu, ini me, nah dia tahu itu. Dia belajar itu 40 tahun. Nah saudara, akhirnya kalau sudah lihat dalam Alkitab, Musa orang yang paling sabar. Jadi tokoh Alkitab yang paling sabar adalah Musa. Luar biasa kan? Luar biasa ini. Jadi saudara, artinya emosi tertinggi, ya kan, sudah segala macam bisa diubah. Nah itulah namanya soft skill, ya kan, dia bisa diubah. Yang penting saudara mau diubah. Nah jadi saudara, kita lihat Musa, tokoh Alkitab itu semuanya tidak sempurna, tidak. Nah tapi kalau karena tidak sempurna, saudara jangan tinggal dalam marah. Ini kan marah melulu, ini kan kapan marah, pas banting apa tuh meja. Bahkan itu ada pendeta itu, waktu dia khotbah itu dia seperti marah itu. Mimbar ini nih berapa kali dia pukul-pukul itu, ya kan, dia pukul itu. Ada yang lama-lama kan bisa rusak, bisa bubar itu meja mimbar tadi itu. Nah jadi saudara, kalau pendetamu suka marah, kasihlah mimbarmu itu kaca tadi. Kalau dia begini kan, nah ini kan tangannya luka itu. Nah jadi saudara, kita lihat ini. Nah yang ketiga, gangguan kecemasan, cemas, ya kan. Nah ini bisa dari genetik, dia cemas, dia khawatir. Nah ini gangguan emosi berupa kecemasan yang berlebihan, yang menyebabkan tekanan bagian perut sehingga menimbulkan apa? Asam lambung, banyak pikiran. 50% penduduk dunia ini kena asam lambung, GERD itu, gastrik, apalagi nama itu kan. Jadi semuanya kena. Saya pun kena itu asam lambung. Nah jadi saudara, itu gangguan kecemasan. Nanti ke depan makan apa ya? Iya kan ini. Kalau saya ini nikah, kami dari keluarga miskin, bisa tidak beli rumah tadi kan? Ya kan, bisa tidak tadi. Nah saudara, ini mengganggu, sudah jelas mengganggu. Nah tetapi semuanya tadi itu sudah sekian tahun ini, sudah sekian tahun baru kami tahu bahwa itu kita minta sama Tuhan Yesus. Di dalam Yesus ada segala-galanya. Ya saudara, tapi sudah menyebabkan asam lambung duluan. Nah asam lambung itu karena banyak pikiran karena dia cemas. Dan ini bisa, tadi saya katakan tadi, dari genetik, bisa dari keturunannya ini. Cemas, hidupnya khawatir. Tapi saudara coba belajar, kalau kita dalam Tuhan, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, enggak. Tuhan tidak memberikan kita roh kekhawatiran, enggak. Ya kan? Jadi saudara sekalian, coba kita belajar, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Orang lain berhasil, jangan iri hati. Ya kan, yang lain ini umpama tadi dia bisa nyanyi, sudah saudara jangan ikut-ikutan nyanyi. Ya kan, saya tidak punya talenta nyanyi, maka itu saudara saya agak sulit untuk nyanyi pun cuma sebentar itu. Ya kan, saya tahu saya tidak punya talenta itu. Nah saudara, kita masuk di sini. Jika rasa cemas ini terjadi berlarut-larut dalam waktu yang lama, perhatikan di sini, sistem kekebalan imun dalam tubuh kita akan melemah dan membuat kita menjadi apa? Mudah jatuh sakit. Ya kan, cuaca berubah sakit. Ya kan, cuaca berubah dikit batuk-batuk. Nah ini, ya saudara, dipengaruhi oleh cuaca, dipengaruhi oleh iklim, dipengaruhi oleh lingkungan. Nah kita tidak boleh dipengaruhi oleh lingkungan. Ini saudara coba perhatikan di sini.
Jadi saudara, kalau saudara memang cemas, suka cemas berlarut-larut, khawatir larut ini kan, bagaimana untuk saya ke depan, mungkin untuk usaha dagang atau untuk kerja, untuk yang lain, saudara serahkanlah semua khawatirmu kepada Tuhan. Amin. Nah, itulah sebabnya kita perlu Alkitab, sangat perlu Alkitab itu. Kita sangat perlu karena Alkitab itu adalah garis besar Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan di bumi sampai kita sampai di rumah Bapa dengan selamat. Bisa katakan amin. Namanya belajar, sekali lagi belajar. Nah saudara, kita lihat di keempat, ada yang merasa apa tuh? Malu, ya kan? Malu, aku tidak bisa, dan bersalah secara kelebihan. Dia malu berkelebihan, dia malu, ya kan ini. Nah saudara, pengalaman kami, saya belum pernah istilah itu naik mimbar, panggung, khotbah, tidak pernah. Karena kami bukan keluarga pendeta atau yang suka nampil di panggung, tidak pernah, ya kan. Tetapi saudara, pendeta saya katakan, coba kamu ini tadi belajar khotbah dan naik mimbar khotbah di depan umum ini nih. Nah kan saya kan tidak bisa itu. Tetapi saudara perhatikan, pendeta kami diajari saya itu, ajari selama 6 bulan, ya, diajari pelan-pelan. Tiap minggu ketemu, saya ketemu. Ada lagi yang lain itu setengah jalan sudah gugur itu, tinggal saya sendirian, pelan-pelan, ya kan. Nah pelan-pelan ini. Dan saudara tahu, ketika saya keluar kota, ya kan, saya masuk ke dalam gereja kita, saya masih ingat itu, ya kan, bapak pendeta itu, tapi dia sudah almarhum. Saya cuma mau ibadah itu, ya kan. Nah dalam ibadah itu tentunya saya pakai rapi, pakai batik itu kan nih, atau kalau enggak itu tangan panjang, pakai dasi, sudah jelas, hanya ikut ibadah. Nah pendeta itu lihat saya itu tuh, sudah Pak duduk depan, terus dia langsung ngomong ini kan lagi puji-pujian, nanti bapaknya khotbah ini. Nah bagaimana ini, ya kan saudara, bagaimana? Saya tidak mungkin berdiri di atas mimbar, saya diminta tiba-tiba bapak pendeta khotbah. Enggak, ngapain saya membela diri saya, menyalahkan yang lain. Nah maka itu Alkitab katakan kamu mesti siap sedia dalam keadaan baik atau tidak baik untuk menyampaikan firman Tuhan, harus siap. Jadi saudara, sudah saya khotbah aja. Nah pernah lagi ini nih, ya kan, kami ke Ambon, saya bagian training kelompok sel yang lain. Bagian saya itu ada sesi malam itu, tiap malam ada KKR, tiap malam itu pembicaranya sudah dibuat jadwal. Besok yang pembicara KKR ketua umum, ya kan. Memang saya duduk tuh di sebelah ketua umum ini, saya duduk, tadi dia minta duduk di sini, udah saya duduk situ kan, saya pun diam-diam. Tahu saudara apa yang terjadi? Bapak ketua umum ini waktu kami nyanyi, ya kan, belum lama itu dia bilang besok malam yang pembicara KKR Bapak, dia bilang. Nah cocok enggak ini? Ini cocok ini kan, besok malam KKR yang hadir itu saya tidak tahu tuh berapa ribu itu, ya kan, sampai bertingkat itu. Waduh ini nih, mau nolak bagaimana, mau terus bagaimana? Ya sudahlah, saya dengan apa tuh, dengan apa tuh, dengan berat hati, iyalah Pak, iya Pak, ya kan ini. Nah saudara, saya itu gemetaran itu. Tapi saudara, ada roh Tuhan, amin, ya kan. Tuhan tidak akan mempermalukan. Kalau memang Tuhan kehendaki, itu kan Roma 8:28, kita mesti tunduk kepada pimpinan. Jadi kata pimpin tadi, apa khotbah, sudah saya khotbah lah, gitu kan. Nah saudara, apa yang terjadi? Memang Tuhan berkati dan yang lain, dan mereka sangat dipuaskan. Nah pendeta ini saudara, dia bilang lagi itu, nanti kapan-kapan
datang ke gereja saya untuk khotbah lagi. Nah, sebelah lagi, ya iyalah saudara ini kan. Nah, saudara coba belajar, jangan malu berkelebihan. Karena itu emosi dan bersalah secara berkelebihan. Saya ini salah, saya ini tertuduh ini. Nah, saudara jangan berkelebihan. Setan selalu mendakwa saudara dan saya. Dia selalu dakwa, kamu itu tidak layak. Kamu tuh begini-begini. Masa kamu kan begini-begini kan? Kamu sudah buat ini gini kan? Dia nuduh kita siang dan malam. Baca dalam kitab Wahyu. Dituduh kita ini siang dan malam oleh setan itu. Kamu bersalah, kamu tidak layak. Nah, saudara, tubuh kita bagian perut ini nih akan terasa berat yang nantinya akan mengganggu proses pencernaan. Jadi saya minta maaf dulu, ada yang bisa proses di bidang perut. Mungkin waktu mau buang air besar ada kesulitan, mungkin ya kan, karena saya bukan dokter. Nah, jika berbagai emosi negatif ini dilanjutkan terus menerus, tubuh berisiko kena gangguan kardiovaskular atau gangguan pada jantung. Nah, jantungnya saya tidak tahu ini mungkin mesti dipakai ring, mungkin dipakai apa lagi, saya tidak tahu. Ada gangguan pada jantung dan pembuluh darah, penyempitan darah. Sekitar 85% manusia di dunia ini pernah mengalami yang namanya depresi, trauma atau stres. Banyak kan? Semua kita 85% pernah mengalami depresi, trauma atau stres. Mungkin saudara tanya saya, pernah enggak? Pernah. Saya pernah stres, pernah trauma dan depresi. Dan pada waktu itu saya minta yang bukan-bukan pada Tuhan. Tapi itu sudah lama, sekian lama itu. Ya, karena saudara, kalau saya mau ceritakan panjang, tapi pernah ngalami ini. Tetapi atas kemurahan Tuhan, karena atas firman Tuhan, saya tanya Tuhan, saya ini ngalamin depresi seperti ini nih, stres. Kenapa? Ya kan, apa sebabnya dan apa maksud Tuhan? Apa maksud Tuhan? Berat badan saya turun. Istri saya itu stres sehingga dia pendarahan selama beberapa bulan, termasuk anak kami yang perempuan. Nah, saudara, waktu itu Tuhan jawab, Roma 8:28. Saya tambah nangis. Nah, saudara, nabi yang hebat, masih ingat yang nama Nabi Elia, masih ingat? Dia ngalami stres. Ya kan, dia mau dibunuh oleh Izebel, ratu yang berkuasa. Padanya berkuasa itu kan suaminya, tapi dianya berkuasa. Nah, ini Izebel yang berkuasa, mempunyai pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, yang tidak baik. Omongannya itu tidak bagus itu, Izebel itu. Nah, saudara, nabi aja stres, itu baru satu ini nih. Kalau saya perhatikan ada juga yang lain. Nah, jadi saudara coba belajar ini, jangan merasa malu kelebihan, jangan merasa bersalah kelebihan. Saudara mengalami stres, depresi dan trauma. Tahu trauma itu? Teringat terus, gambar dirimu jadi rusak. Gambar dirimu rusak, saudara tidak akan pede, tidak akan percaya diri. Mau rapat, mau pertemuan, mundur-mundur dulu. Nah, jadi saudara perhatikan ini. Jadi inilah penyebab ada 4 penyakit kalau emosimu tidak dikendalikan. Jadi kesimpulan kita untuk hari ini adalah coba belajar untuk mengendalikan emosi. Bisa, amin, bisa cerdas. Nah, sebagai penutup ini nih, kalau kita tidak, nah ini nih, kalau tidak mengendalikan emosimu, tidak ini nih,
maka emosi akan menguasai. Sudah jelas. Saya sudah katakan yang sebelumnya, emosi akan menjadi bos besar, menjadi tuan besar. Kita menjadi budaknya, kita menjadi budak dia. Nah, kalau tidak bisa mengendalikan, saya jawab, saudara bisa mengendalikan, amin. Bisa mengelola, bisa mengenali. Nah, kalau tidak, saudara pasti di sini. Nah, kalau tidak, roh ini nih, emosi yang mengendalikan. Nah, tentunya ini ada hubungan dengan roh jahat, roh gelap, kuasa gelapan. Kata lain, iblis memakai, saya ulang lagi, iblis memakai emosimu, dia tunggangi. Jadi iblis itu mempunyai kendaraan. Iblis mempunyai kendaraan emosi. Dia mengendarai rohmu, dia mengendarai jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, kena semua itu. Nah, lalu saudara, apa yang terjadi? Tubuh rusak. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Tentunya kita tidak mau roh kita rusak, amin. Kalau emosimu dikendalikan oleh roh setan, saya jawab dulu ini nih. Ada roh dendam, roh pecah-bolan, roh kepahitan dan lain-lain. Ya kan, ada 7 tadi, ada 7. Kalau saya masih ingat, ya kan, dikendalikan oleh roh hawa nafsu, oleh cinta, oleh yang lain-lain. Saya jawab ini, saudara waktu meninggal tidak selamat. Waktu meninggal dia akan ikut pada setan. Dia ikut setan dan masuk ke dalam neraka. Di bumi dia tidak ada sukacita, di bumi dia tidak ada damai sejahtera, di bumi dia tidak bisa menikmati hidup, tidak bisa menikmati pelayanan, tidak bisa menikmati firman, tidak bisa menikmati dan lain, keluarga yang lain. Lalu jiwanya rusak, tubuhnya juga rusak. Saudara, contoh seperti misionaris tadi itu, ya kan, misionaris itu seorang pendeta itu, saya jawab pendeta. Nah, nanti kapan-kapan saudara, saya akan tayangkan atau saya ceritakan misionaris itu, kalau memang perlu ini kan, nanti saya tayangkan saudara dengan jelas supaya kita lihat untuk jangan dicontoh, dilihat untuk jangan dicontoh. Dia adalah seorang pendeta, misionaris, dengar suara Tuhan. Istrinya juga dengar, bukan tidak dengar. Mereka berdua dengar suara Tuhan dengan jelas. Nah, saudara, kita sekian dulu ya. Nanti kita sambung lagi kepada minggu depan. Dan sebelumnya kita masuk dalam doa. Tuhan, kami berdoa, kami yang ikuti di dalam pelajaran untuk kami terapkan dalam kehidupan pribadi kami, kehidupan dalam rumah tangga kami, dan komunitas kami, baik itu dalam rumah kami maupun dalam keluarga kami, lingkungan, baik itu dalam kantor atau usaha dan pekerjaan, dan terutama sekali dalam gereja, supaya kami bisa mengendalikan, mengenal dan mengelola emosi kami dengan baik, supaya kami tidak dikuasai oleh roh-roh jahat ini, tetapi Tuhan kami bisa mengendalikan mereka dan mereka tidak berhak pada kami. Kami berdoa, roh jahat, kau tidak berhak pada kami, pada umat-Mu di tempat ini. Kau tidak berhak untuk memberikan apapun pada kami. Kami tolak kau dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak kau, kami lemparkan kau masuk kau ke dalam dunia yang mati. Kau tidak berhak pada kami pribadi, keluarga kami, maupun dalam gereja kami, maupun dalam usaha dan pekerjaan, dalam semuanya. Kamu tidak berhak. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak kau, kami lemparkan kau masuk ke dalam dunia yang mati. Tapi kami minta Roh Kudus pimpin kami Tuhan, karena kami adalah anak Tuhan. Kami sudah pindah dari
alam maut kepada hidup yang kekal. Kami mau menjadi pelaku firman. Hidupkan firman Tuhan, hidupkan ya Tuhan, dan biarlah kami dapat saling membangun, dan kami mempunyai mentor yang benar, mentor yang memperhatikan kami. Mentor kami bisa lebih daripada satu. Nanti kami akan belajar lagi tentang mentor, dan Tuhan berkatikan semuanya. Terima kasih Tuhan, sehingga hidup kami menjadi saluran berkat bagi yang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan, dan kami memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami berkati kami sudah ikut, dan biarlah semuanya menerima damai sejahtera, sukacita, dan berkat daripada Bapa. Kami semuanya menerima kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dengan pertolongan Roh Kudus yang sudah menunggal dalam roh kami, sehingga kami semakin hari semakin intim dengan Bapa di surga. Kami mencari wajah-Mu, kami tenggelam dalam hadirat Tuhan, di dalam firman Tuhan. Hidupkan firman Tuhan untuk kami menjadi pelaku firman, dan kami menjadi berkat bagi yang lain. Pakai kami untuk memenangkan banyak jiwa, untuk kami memuridkan mereka. Kami mohon ini semuanya supaya kami dapat menjadi penjala manusia. Pakai kami sekali lagi Tuhan, dan keluarga kami dan sidang-Mu untuk menjadi berkat bagi yang lain, dan membawa jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, jiwa-jiwa yang terhilang untuk dimuridkan, untuk dibangun. Terima kasih Tuhan. Kami lepaskan berkat ini semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang percaya bisa katakan amin. Amin saudara sekalian. Tuhan berkati. Kita akan nyambung minggu depan, dan saudara persiapkan hatimu, dan kalau ada yang belum jelas, saudara jangan segan-segan hubungi kami. Kita akan cari satu waktu, kita akan tatap muka, kita akan ketemu satu yang lain, dan kita akan bicara. Kita akan buat rencana nanti untuk kita ketemu tatap muka di dalam gereja, khusus membahas kecerdasan emosional. Terima kasih, Tuhan berkati, dan saudara ajak yang lain. Kalau saudara diberkati, beritahu mereka semuanya, terutama keluargamu dan komsel saudara. Amin. Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Waktu yang sudah diberikan, kita boleh menyaksikan pengajaran yang luar biasa malam hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan.